teman-teman, bersama Keila hari ini kita menikmati yang selalu kita alami dalam keseharian kita semua, yaitu pemeliharaan Allah. Tentu saja ada yang menganggap bahwa Allah memelihara itu merupakan hal yang sangat biasa. Tapi bagi umat perjanjiannya, kita akan melihat pemeliharaan Allah itu ajaib. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk senantiasa juga mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ntar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja menolong kami. Bahkan Tuhan menolong yang menyampaikan. Dengan kekuatan daripada Tuhan, firman itu boleh disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Abraham saat dalam cerita ini sudah sangat tua. Sekitar berumur 140 tahun. Abraham mulai memikirkan bahwa Ishak yang saat itu sudah berumur sekitar 40 tahun, harusnya Ishak boleh mempunyai seorang istri. Abraham memikirkan seperti yang diinginkan Tuhan, bahwa calon istri daripada Ishak tidak boleh dari orang-orang Filistin atau orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup seperti Allahnya Abraham. Maka Abraham memanggil salah satu hambanya yang paling dipercaya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Supaya tidak seperti apa yang dimau oleh hamba itu sendiri. Abraham mengambil sumpah kepada hambanya itu, bahwa dia tidak mencarikan Ishak istri dari orang-orang Filistin, dan juga tidak membawa Ishak untuk pergi ke Aram Mesopotamia, yaitu negeri di mana Abraham berasal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika pegawai atau hamba ini sudah diambil sumpahnya, dia bertanya kepada Abraham, "Tuanku Abraham, bagaimana kalau nanti wanita ini tidak mau datang ke negeri ini?" Abraham menjawab, "Allah yang hidup, Allah yang telah memanggil aku untuk sampai di tempat ini. Allah itu juga yang akan mengirimkan malaikatnya untuk berjalan di depanmu, dan engkau akan membawa pulang istri bagi Ishak." Dengan perkataan itu, maka hamba ini bersemangat membawa 10 ekor onta untuk menjadi tunggangannya dan membawa hadiah yang begitu banyak, serta mengajak pegawai-pegawai atau hamba-hamba yang lain diajak pergi ke Aram Mesopotamia, yaitu negeri di mana Abraham pernah tinggal. Nah, anak-anak sekalian, perjalanan ini begitu jauh, lebih kurang 720 km. Kalau berjalan kaki paling cepat 1 bulan. Bisa juga mungkin lebih, karena perjalanannya adalah sangat sulit, melewati bukit, melewati lembah, dan macam-macam. Suatu saat, ketika petang hari, hampir malam, rombongan ini sampailah di dekat kota yang akan dituju, yaitu kota Aram Mesopotamia. Dan dilihatlah di situ ada sebuah sumur, di mana biasanya kalau petang hari perempuan-perempuan itu mengambil air untuk dibawa ke rumah, untuk minum satu keluarga, mungkin untuk mandi, juga mungkin untuk minum daripada ternak-ternak mereka. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Tuhan, kalau nanti ada seorang gadis datang ke tempat ini dan
waktu aku meminta minum, dia memberikannya. Serta memberikan minum 10 onta yang aku bawa ini. Itu adalah calon istri daripada Ishak. Belum berdoa lebih panjang lagi, maka datanglah seorang gadis mendekati sumur itu dan hendak menimba air. Ketika dilihat oleh hamba Abraham, maka hamba Abraham itu segera berlari ke tempat itu mendekati gadis yang sedang menimba air. Maka hamba Abraham ini mengatakan, gadis yang masih muda, tolong berikan aku minum. Maka dengan senang hati gadis ini memberikan minum kepada tuan. Maka gadis yang masih muda ini dengan senang hati memberikan minum kepada hamba daripada Abraham. Dan juga memberi minum kepada 10 onta. Anak-anak sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa 1 ekor onta paling sedikit itu minumnya 70 liter. Ada yang sampai 200 liter paling banyak. Bayangkan kalau 10 ekor onta. Itu satu pekerjaan yang sangat membuat lelah buat seorang wanita yang masih muda. Tetapi kalian tahu, Alkitab mencatat onta-onta ini yang jumlahnya 10 diberi minum sampai puas. Ini satu hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa karakter daripada gadis ini luar biasa. Suka menolong walaupun tidak kenal dengan hamba Abraham. Dia juga memberi 10 ekor onta minum sampai puas. Ketika hamba Abraham ini melihat gadis yang luar biasa ini, dia yakin ini pasti istri daripada Ishak, karena sesuai dengan doa yang diminta kepada Tuhan. Dengan begitu dia mengucap syukur, terpujilah Allah Abraham tuanku yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan tuanku Abraham. Maka dilanjutkan bertanya kepada gadis tersebut, namamu siapa? Maka gadis itu menjawab, namaku Ribka. Anak siapakah kamu? Aku anak Betuel. Wah, waktu mendengar itu senang sekali hamba Abraham ini. Maka dia mengeluarkan sebagian hadiah dan diberikan kepada gadis yang bernama Ribka. Yaitu diberi anting-anting dan gelang. Kalian tahu apa yang dikerjakan berikutnya? Ribka mengajak hamba daripada Abraham ini untuk pergi ke rumahnya supaya dapat bertemu dengan orang tuanya. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan yang pernah berjanji kepada Abraham. Tuhan juga yang memilihkan calon istri untuk Ishak. Wanita yang mempunyai karakter yang luar biasa. Dia bekerja dengan giat. Dia juga suka menolong orang lain. Itu adalah hal yang indah Tuhan berikan nantinya untuk Ishak. Anak-anak sekalian, mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, percaya kepada janji Tuhan. Dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus untuk setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Supaya janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami untuk senantiasa setia percaya kepada janji Tuhan. Dan setia juga untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan, kami tahu nanti Tuhan akan senantiasa menolong kami di dalam semua hal hidup yang kami alami. Sekalipun itu sulit bagi kami,
tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penjelasan Pak Leo sangat bermanfaat buat Kayla dan pasti juga buat teman-teman. Ternyata semua kisah dalam hidup kita berada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita menyerahkan semua tugas yang sudah dipercayakan kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita. Terlebih dan membekali pembacaan dalam Kejadian 24 ayat 28 sampai 67. Dadah.